Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada pada wasiat yang ke-27 di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhilah oleh kalian prasangka, jauhilah oleh kalian berprasangka atau su'udzan. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya berprasangka itu atau sangkaan itu adalah ucapan yang paling dusta. Dan seperti yang telah kita jelaskan di dalam pelajaran kita pekan lalu, Nabi SAW melarang kita berburuk sangka karena ada beberapa alasan. Pertama, sesuai dengan hadis yang tadi kita bacakan, bahwa prasangka adalah akdzabul hadis, ya, sedusta-dusta ucapan. Kemudian yang kedua, berburuk sangka adalah akhlak dan cirinya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, berburuk sangka adalah akhlak serta ciri orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kemudian berburuk sangka akan mengantarkan kita kepada penyakit-penyakit yang berbahaya di dalam keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang dapat merusak hubungan mereka, baik hubungan dalam rumah tangga ataupun hubungan di dalam bermasyarakat. Seperti apa penyakit yang ditimbulkan dari berburuk sangka? Tajassus, mencari-cari kesalahan, ya, mencari-cari kesalahan entah pasangan kita, ya, di dalam rumah tangga atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian saling berlomba, ya, dalam perkara dunia. Kemudian saling hasad, saling membenci, saling membelakangi. Nah, penyakit-penyakit ini semua disebabkan oleh berburuk sangka. Ya. Kenapa ada orang yang memata-matai, mencari-cari kesalahan? Karena ada prasangka buruk di dalam hatinya. Kenapa mereka saling berlomba? Karena ada prasangka buruk. Mungkin dia merasa saudaranya menghinanya, merendahkannya, sehingga dia berlomba untuk saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kenapa ada saling hasad, saling membenci, dan lain sebagainya? Itu semua disebabkan oleh apa? Oleh berburuk sangka. Kemudian di antara bahaya berburuk sangka ini juga akan mengantarkan pelakunya kepada menggibah, memfitnah. Menggibah yaitu mengumbar aib saudaranya. Kalau memang benar aib itu ada pada saudaranya, dia buka di hadapan orang-orang. Kalau seandainya tidak, maka dia jatuh ke dalam perkara apa? Memfitnah. Ya, memfitnah, menuduh saudaranya dengan sesuatu sementara saudaranya berlepas diri dari sesuatu yang dituduhkan.
Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi buruk sangka. Dan berusahalah untuk senantiasa berbaik sangka. Apalagi kepada orang-orang yang kita kenal agamanya baik. Orang-orang yang soleh. Ya. Maka kalau seandainya kita melihat sesuatu padanya, maka kita jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Tapi hendaknya kita mengedepankan berbaik sangka. Ya. Namun kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang memang buruk, dikenal dengan kejahatannya, keburukannya, perilakunya yang buruk, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Apalagi kalau memang ada bukti-bukti yang menunjukkan mengarah kepadanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita tidak boleh berburuk sangka pada orang-orang soleh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berburuk sangka ini hendaknya dia berhati-hati. Ya. Hendaknya dia berhati-hati. Kenapa? Karena seperti yang telah dijelaskan kata Syekh, bahwa buruk sangka ini adalah kedustaan dan kebohongan yang sangat besar. Yang menimbulkan seseorang berburuk sangka adalah siapa? Syaitan. Yang membisikkan sangkaan yang buruk itu ke dalam siapa? Ke dalam hati manusia. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari bisikan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan bisikan setan yang suka bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara keburukan bisikan syaitan ke dalam hati manusia adalah berprasangka berprasangka buruk. Ya, adalah berprasangka buruk. Sehingga kemudian dari berprasangka buruk ini akan mengantarkan kita kepada perbuatan dosa-dosa yang lain. Prasangka buruk saja sudah dosa. Kemudian mengantarkan kita kepada dosa-dosa yang lain. Dosa menggibah, dosa memfitnah, dosa hasad, ya, benci kepada kaum muslimin. Makanya hendaknya orang-orang yang berburuk sangka berhati-hati. Jangan sampai dia terus berburuk sangka. Sekiranya ada sangkaan yang buruk di dalam dadanya, di dalam hatinya, maka hendaknya dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia mengingat hadis Nabi SAW, wasiat Nabi SAW yang agung ini. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wadh-dhann. Ingat saja itu. Jauhilah oleh kalian berprasangka. Jangan berprasangka. Maksud jauhilah oleh kalian berprasangka prasangka buruk. Adapun prasangka baik kita memang dianjurkan. Ingat, sangka yang buruk, berprasangka yang buruk ini adalah pertama akhlaknya orang-orang munafik. Akhlaknya orang-orang kafir. Ingat, prasangka buruk adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Ingat, prasangka buruk akan mengantarkan kita kepada penyakit hati yang sangat berbahaya. Benci, hasad, ya. Kemudian tidak senang ketika ada orang lain mendahului kita, lebih unggul daripada kita, tanafus. Dan juga akan mengantarkan kepada penyakit-penyakit yang lain seperti ghibah tadi yang telah kita jelaskan. Bahkan jatuh ke dalam memfitnah. Maka oleh karena itu ingat bahaya-bahaya dari dari berprasangka buruk. Nah, sekarang Syekh menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa selamat ya dari penyakit yang berbahaya ini, penyakit berprasangka. Bagaimana caranya agar kita selamat dari penyakit
yang berbahaya ini. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh Syekh agar kita selamat dari penyakit yang berbahaya ini. Yang pertama, kata Syekh rahimahullahu taala, "Alaika ya akhal Islam an tatabayyana qabla an tusi'a adh-dhann bi akhik khasyata an tusiba qauman bi jahalatin fatusbih ala ma fa'alta nadiman ila yaumil qiyamah." Ini penting Bapak Ibu, hadirin hadirat para tulab. Karena hari ini tidak sedikit orang yang terkena penyakit ini, suka berprasangka buruk. Ya, suka berprasangka buruk. Lihatlah hasil yang ditimbulkan dari prasangka buruk. Membubarkan rumah tangga. Merusak hubungan orang tua dengan anak, merusak hubungan keluarga, merusak hubungan rakyat dengan pemimpin. Ya, merusak hubungan persaudaraan. Ini semua disebabkan oleh apa? Berprasangka buruk. Maka hendaknya kita mengetahui bagaimana langkah atau cara agar kita selamat dari penyakit yang berbahaya ini. Syekh mengatakan yang pertama, hendaklah engkau melakukan tabayyun. Hendaklah engkau apa? Melakukan apa? Tabayyun. Sebelum engkau berburuk sangka. Lakukan tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun apa tabayyun? Ya, melakukan check and recheck. Ya, bertabayyun, mencari kebenarannya. Dengan apa? Dengan bertanya langsung kepada orangnya. Ya, dengan bertanya langsung kepada orang. Daripada kita berburuk sangka kepada saudara kita, hari ini kita punya telepon. Hari ini kita punya WA. Saudara kita juga rumahnya, tempat tinggalnya juga bisa kita tempuh dengan kendaraan kita untuk mendatanginya. Kenapa kita tidak tabayyun? Lihatlah yang terjadi. Ketidaktabayunan kita kepada saudara-saudara kita, akhirnya apa? Muncul kebencian ke dalam hati kita kepada saudara kita. Terjadi perpecahan, rusaknya hubungan, dan kemudian kita akan menggibah dan memfitnah saudara kita ini. Kenapa kita tidak tabayun? Tabayun. Daripada kita berprasangka buruk, tabayun. Subhanallah. Tabayun ini akhlak Nabi. Tabayun ini akhlak siapa? Akhlak Nabi SAW. Lihat Bapak Ibu, di dalam hadis yang sahih disebutkan ketika Bani Salamah waktu itu ingin pindah rumah ke dekat area Masjid Nabawi. Karena tanah di sekitar area Masjid Nabawi kosong. Ya. Maka mereka ingin apa? Pindah ke sana. Nabi SAW mendatangi mereka, kemudian Nabi berkata, sungguh telah sampai berita kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Lihat, sungguh telah sampai berita kepadaku bahwasanya kalian ingin apa? Pindah ke area dekat Masjid Nabawi. Maka mereka pun menjawab, iya ya Rasulullah, kami ingin pindah. Maka Nabi SAW mengatakan, diyarukum, ya, tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Tetaplah kalian di sini, kata Nabi. Ya, tetaplah di sini, karena semua jejak langkah kalian ditulis oleh Allah setiap kali ke masjid di buku catatan kebaikan kalian. Terus dituliskan oleh Allah. Dan tidak sedikit hadis Nabi SAW yang seperti ini. Telah sampai kepadaku, kalian mengatakan ini. Telah sampai kepadaku, kalian melakukan ini. Benar atau tidak? Lakukan ini. Makanya orang yang suka berburuk sangka, biasanya dia tidak mau tabayyun. Orang yang suka buruk sangka biasanya tidak mau apa? Tabayyun. Kenapa kita tidak tabayyun? Taib. Taruhlah pada akhirnya setelah kita tabayyun, iya, ternyata dia memang melakukan keburukan. Taib, apa tugas kita? Tugas kita apa tugas kita? Menasihati dia. Menasihati dia. Bukankah agama ini adalah apa? Nasihat.
Agama ini dibangun di atas dasar nasihat. Kalaulah bukan karena dasar nasihat, mungkin agama itu tidak akan sampai kepada kita. Mungkin agama kita tidak akan baik. Karena dasar nasihat. Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Setelah kita datang, kita tabayun, benar kau begini. Benar ku dengar kau melakukan ini. Ternyata iya. Nah sudah kita nasihati dia 4 mata. Kita nasihati dia apa? 4 mata. Kita tarik tangannya kembali ke jalan yang benar. Kita ingatkan dia. Maka usahakan, biasakan kita bertabayun setiap kali sampai berita apapun kepada kita, atau kita dengar sesuatu, atau kita ngelihat sesuatu. Afwan, kemarin ana ngelihat engkau, afwan ya misalkan, berada di daerah ini. Bukankah daerah itu daerah orang-orang begini dan begitu? Supaya kita nggak buruk sangka nih. Kadang-kadang kan ada orang, wah fulan nggak bener. Anak kemarin lihat dia di daerah ini katanya. Ini daerah orang-orang nggak bener. Misalkan ya, misalkan. Akhirnya kita mikirnya udah kemana-mana. Kemudian dari situ karena kita nggak tabayun, kemudian kita cerita sama orang, fulan, coba loh Ustaz, nggak bener dia. Dia berada di sini. Dan tidak ada orang yang ke sana kecuali orang yang pengen begini misalkan. Orang yang melakukan ini dan lain sebagainya. Subhanallah. Siapa yang tahu? Misalkan di sana ya dia ada keperluan yang itu bukan sesuatu yang buruk. Ya, bukan sesuatu yang apa? Buruk misalkan. Atau dia ingin menjemput saudaranya, mungkin ingin menasehati saudaranya. Kita nggak pernah tahu. Dia tahu saudaranya di sana, dia datang ke sana, dia pengen selamatin saudaranya misalkan. Kita nggak pernah tahu. Cuman kita sudah apa? Su'udzan. Kita udah buruk sangka. Nah seharusnya kita bisa datang. Kita datangin dia besoknya. Afwan akhi, kemarin ana lihat antum kesini. Ini supaya nggak ada sangkaan buruk di dalam hati ana. Oh iya kemarin Anda dengar sampai berita kepada Anda, saudara Anda ke sana, dibawa sama teman-temannya. Anda pengen selamatin dia. Nah kan selesai urusannya. Kita pun mendapatkan apa? Penjelasan, kebenaran. Maka sekali lagi buang jauh-jauh berprasangka buruk dan hidupkan sikap bertabayun kepada saudara-saudara kita. Apalagi orang-orang soleh, sesama mengaji, sesama berdakwah. Apa masalahnya kita tabayun? Tabayun saja. Ya. Ini enggak kita langsung menghukumi, menjudge, oh fulan memang enggak benar. Soalnya anak kemarin melihat dia di sini, melihat dia begini. Subhanallah. Nah, orang yang sudah tidak suka, tidak bertabayun, ya, orang yang tidak bertabayun kepada saudaranya, dikhawatirkan dia akan menimpakan sesuatu yang buruk kepada saudaranya karena kebodohannya. Hingga membuat dirinya nanti pada hari kiamat apa? Menyesal. Dia akan menyesali perbuatannya. Kenapa dahulu di dunia dia tidak apa? Bertabayun. Sibuk mengumbar fitnah, menyebarkan fitnah di sana dan di sini. Kenapa enggak tabayun? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka hendaklah kalian apa? Bertabayyun, ya. Dalam qiraah yang lain dikatakan fatathabbatu, maka kalian pastikan beritanya. Dalam qiraah yang lain, qiraah yang benar, fatathabbatu, maka kalian pastikan apa? Beritanya. Kenapa kita harus pastikan? Kenapa kita harus tabayun? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kalian tidak tabayun, dikhawatirkan kalian menimpakan sesuatu kepada suatu kaum karena kebodohan kalian, hingga menjadikan kalian besok menyesali apa yang telah kalian lakukan. Maka oleh karena itu, usahakan tabayun. Usahakan tabayun. Suami ketika melihat istrinya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, tabayun. Afwan, anak ngelihat anti kemarin begini. Anti kenapa? Ada apa?
Supaya dia jelasin. Istri juga ngelihat suaminya misalkan ngelakuin sesuatu atau bicara sesuatu, daripada timbul seuson, afwan saya dengar kamu kemarin ngomong kayak begini, ini maksudnya apa? Tabayyun. Maka kalau seandainya orang-orang saling bertabayyun terhadap berita yang sampai, terhadap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, maka insyaallah ta'ala hubungan mereka akan apa? Akan langgeng, akan bagus, akan baik. Tapi kalau tidak, khalas, akan terjadi perpecahan, akan terjadi permusuhan, kebencian di antara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita lakukan, kata Syekh, alal muslim, ya, an ya'lam annahu idza asa'a adh-dhann bi akhihi fa inna dzalika sayadfa'uhu ila at-tajassus. Ya. Hendaklah seorang muslim mengetahui apabila dia berburuk sangka kepada saudaranya, maka itu akan mendorongnya untuk tajassus. Tanamin itu dalam diri kita. Kalau kita suudzon, kita akan apa? Tajassus. Tajassus artinya apa tajassus? Hah? Mencari-cari kesalahan. Memata-matai orang. Ya. Wa iza tajassas. Nah, kalau dia udah tajassus, dafa'ahu dzalika ilal ghibah, maka itu akan mendorongnya kepada perbuatan apa? Ghibah, menggunjing. Wat tajassus haram, wal ghibah juga apa? Haram. Tajassus haram, perbuatan ghibah juga apa? Haram. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Ya, janganlah kalian tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjingi sebagian yang lain. Ya. Jangan. Makanya tidaklah seseorang tajassus, tidaklah seseorang menggibah kecuali itu karena apa? Karena buruk sangka yang ada di dalam dadanya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apabila orang sudah berbicara sana sini, tidak lagi menjaga lisannya, kemudian dia berjalan sana sini memfitnah orang, maka ketika itu dia akan terhalang dari semua kebaikan, dan kemudian lisannya tersebut akan mengantarkannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengingatkan kepada kita semua hadis yang sangat besar sekali dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, tunjukkan kepadaku amalan yang membawaku ke surga, menyelamatkanku dari neraka. Lalu Nabi SAW menjawab dengan 5 rukun Islam. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata kepada Muaz, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Lalu Nabi SAW menjelaskan pintu-pintu kebaikan itu adalah apa? Engkau mengerjakan qiyamul lail, ya. Kemudian engkau berpuasa. Ini pintu-pintu kebaikan. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan kepada Muaz tentang pokok segala urusan, tentang tiangnya, kemudian puncaknya. Setelah Nabi SAW menyebutkan ini semua, Nabi berkata kepada Muaz, ala ukhbiruka bimilaki zalika kulli. Wahai Muaz, kata Nabi, maukah kau aku beritahukan kunci untuk itu semua? Untuk meraih itu semua, mendapatkan itu semua. Kau mau tahu enggak kuncinya apa? Maka Nabi SAW pun mengambil lidahnya. Nabi mengambil lidahnya. Kemudian Nabi pun bersabda kepada Muaz, kuffa alaika hadza. Kau tahan ini, kata Nabi. Kau tahan ini. Maka kau akan mendapatkan semua kunci-kunci kebaikan. Berarti pemahaman terbaliknya apa? Pemahaman terbaliknya ketika kau tidak menahan ini, lidah,
maka kau tidak akan mendapatkan kunci-kunci kebaikan. Kau tidak akan bisa melakukan semua kebaikan ini. Lalu Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, lalu setelah Mu'adz mendengar suruh nahan lidah, Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab oleh Allah karena ucapan kita? Maka Nabi pun berkata kepada Mu'adz, sakilatka ummuk ya Mu'adz. Betapa malangnya ibumu wahai Mu'adz yang telah melahirkan. Ini sindiran orang Arab. Sindiran orang Arab. Di malangnya maang lainnya. Mungkin itulah bahasanya. Ya. Dan Nabi SAW, hal yukabbun nasu ala wujuhihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu besok di akhirat diseret di atas wajahnya di dalam neraka Allah Azza wa Jalla, melainkan itu karena buah dari apa? Lisannya, atau karena apa yang dia ucapkan. Jadi semua yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka jaga lisan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, tidak usah bicara. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak apa? Diam. Udah diam. Orang-orang salaf dahulu, di antara sifat dan akhlak mereka yang harus kita contoh, katsirus samt. Katsirus samt artinya lebih banyak diam. Kalau dia bicara, bicara yang baik, bicara yang perlu, yang memang ada keperluan. Kalau enggak, diam. Katsirus samt. Cuman kalau kita banyak diam, lain lo cek-cek orang. Aja tuh sok-sok kasuan gaya tu aja. Mengapa aja tuh diam-diam saja? Banyak diam kita salah, banyak ngomong juga banyak salah. Ya, tapi kalau kita banyak diam, terserah orang mau ngomong apa. Kan ada orang yang dia memang nggak bisa bicara, dia ngomongnya satu-satu. Ya sudah, maklum, berarti dia lebih selamat daripada kita. Umar mengatakan apa? Barang siapa yang banyak bicara, banyak apa? Salahnya. Siapa yang banyak salah, banyak apa? Dosanya. Banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Berarti kalau banyak diam, sedikit salah. Sedikit. Walaupun bukan berarti orang yang banyak diam nggak ada salah. Enggak, banyak diam, sedikit salah. Ya, sedikit salah, sedikit dosa. Tinggal kita yang milih. Kita mau banyak dosa atau sedikit dosa. Nah, jadi yang harus kita lakukan, ingat terus. Ini saya kalau suudzon, nanti dari suudzon ini akan berlanjut kepada tajassus berlanjut kepada apa? Ghibah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, untuk mengobati kita dari penyakit suudzon, kata Syekh, alal insani qabla an yusi'a adh-dhann an ya'lam annahu idza asa'a adh-dhann bi akhihi fa innahu sayakhsar min hasanatihi yaumil qiyamah. Hendaknya seseorang sebelum dia berprasangka buruk kepada saudaranya, mengetahui apa yang harus dia ketahui. Kalau tadi penyakit, kalau sekarang dia ketahui apabila dia suudzon kepada saudaranya, maka akan membuatnya rugi nanti di mana? Di hari kiamat. Apa sih ruginya, Ustaz? Suudzon. Ruginya, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, pahalanya akan diambil oleh saudara-saudaranya yang dia suudzonkan, yang dia tajasuskan, yang dia gibahi. Subhanallah, dia udah capek-capek sholat, udah capek-capek baca Al-Quran, udah capek-capek zikir, capek-capek belajar ilmu agama dan lain sebagainya, ya, puasa, tapi ternyata pahalanya semuanya dia berikan kepada siapa? Orang-orang yang dia suudzonkan, yang dia gibah, yang dia tajasusi. Ya, kita harus tahu itu. Semakin kau suudzon kepada saudaramu, semakin saudaramu beruntung. Dan kau apa? Merugi. Kita ingat itu. Deh, kalau suudzon adenjo enggak ruginya kita. Yang beruntung dia. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang-orang muflis. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?
Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Lalu dijawab sama sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya dirham, enggak punya duit sama sekali, bahkan uang kecil dirham, dan juga enggak punya barang, enggak punya perhiasan. Faqala, bukan itu kata Nabi. Al-muflisu fin innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala-pahala lainnya. Dia datang bawa pahala besar-besar. Lalu ketika dia datang bawa pahala itu, ketika dihisab, wa ya'ti qad syatama hadza. Ketika dihisab nih, dia datang bawa pahala yang besar-besar, ketika dihisab, ditemukan dia sungguh telah mencaci fulan. Wa qazafa hadza, menuduh fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Ya, ketika dihisab ditemukan di catatannya dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, mencaci fulan, menuduh si fulan, ya, dengan tuduhan yang tidak-tidak, yang itu didasari oleh apa? Buruk sangka, memakan harta si fulan, hutang enggak bayar-bayar, atau mencuri harta orang, ya. Menumpahkan darah fulan, menumbuk, meninju, memukul fulan, ya. Sehingga apa kata Nabi SAW? Fayu'ta hadza, orang ini diberikan, ya, orang ini diberi min hasanatihi, dari kebaikan orang-orang yang menzalimi dia ini diberikan kepadanya pahalanya. Wa hadza min hasanati, orang ini karena pernah digunjingi, digibah, disuudzonkan, diambil lagi pahalanya kasih ke orang yang dia suudzonkan, ya, yang dia gunjingi, yang dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau seandainya pahalanya udah habis, karena diambil sama orang-orang yang dia zalimi, habis pahalanya, maka kata Nabi SAW, sementara masih ada hak orang ini, kezalimannya sama saudaranya masih ada, maka kata Nabi SAW, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dosa orang-orang yang tadi dia suudzonkan, yang dia zalimi, diambil, kemudian dikasih kepada dia, dilemparkan kepadanya. Setelah selesai, thumma turiha finnar. Enggak ada lagi kebaikannya, yang ada dosanya bertambah-tambah, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Maka ingat itu. Dia kalau suudzon, saya rugi. Enggak ada gunanya suudzon. Tidak ada gunanya apa? Suudzon. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat yang bisa kita lakukan kata Syekh adalah alal muslim qabla ayyusi adh-dhann. Kepada setiap muslim sebelum dia berburuk sangka ayya'lam annahu raji' ila Allah. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua nih akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annahu mauqufun baina yadayillah. Dan bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Enggak ada penterjemah, tidak ada orang tua, tidak ada siapapun. Yang ada adalah Allah dengan kita. Ya, Allah dengan kita. Ya. Nah, wa anna Allah Azza wa Jalla la yadhlimu mithqala dzarrah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kita sedikit pun. Allah akan menghisab kita, ya. Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita, dan dia tidak akan menzalimi kita sedikit pun. Ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, Syekh mengatakan walidzalika khatama Rabbuna jalla wa ala al-ayat allati naha fiha 'anil dhann. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya yang di dalamnya dia melarang kita berburuk sangka. Allah tutup ayatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha apa? Penyayang. Maksudnya apa? Takutlah kita kepada Allah. Maksud takutlah kita kepada Allah, takutlah kita nanti ketika berdiri di hadapan Allah membawa dosa-dosa di antaranya suudzon. Ya. Allah akan menghisab kita, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Allah akan mengadili kita. Ya. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takut berdiri di hadapan Allah, takut nanti dengan hisab Allah, takut nanti dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala.
takutlah, kata Allah Azza wa Jalla. Ini Allah tutup ayat yang dimana dia melarang kita suudzon untuk takut kepadanya. Lalu kalau seandainya kita pernah terjatuh, maka Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dia melarang kita suudzon, Nabi pun menutup hadisnya dengan mengatakan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang apa? Bersaudara. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mulailah membersihkan diri kita dari apa? Penyakit suudzon. Dengan cara 4 tadi. Pertama apa? Tabayyun. Kemudian yang kedua, ketahui dampak buruk dari apa? Suudzon. Kemudian dia sebenarnya 2. Ya, tabayyun, kemudian ketahui dampak buruk dari apa? Suudzon. Dampak buruknya suudzon akan mengantarkan kita kepada penyakit yang berbahaya, ghibah, tajassus. Kemudian suudzon ya hanya akan membawa kita kepada apa? Kerugian. Suudzon hanya akan memberatkan hisab kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka untuk apa kita suudzon? Ya. Lalu Syekh pun menutup pembahasannya ini dengan mengatakan, "Faya ikhwatal Islam, maka wahai saudara-saudaraku seagama, unzuru ila majalisil muslimin al-yaum." Lihatlah majlis-majlis kaum muslimin hari ini, tamtali bil ghibah, dipenuhi dengan ghibah, wan namimah, namimah fitnah, adu domba. Was-sababu su'udzan allazi dafa'a sahibahu ila tajassus. Dan sebab itu adalah suudzon yang mendorong pelakunya kepada tajassus, wa dafa'uhu ilal ghibah, mendorongnya kepada perbuatan ghibah, thumma dafa'ahu ilal hasad, kemudian mendorongnya kepada hasad, wa ilat tabaghud wat tadabur, kemudian saling membenci, saling membelakangi. Fahadhihi amradun khatiratun, maka ini semua adalah penyakit-penyakit yang berbahaya, tantashiru bainal muslimin, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sababuha su'udzan, sebabnya adalah apa? Su'udzan, fakunu min su'idzanni ala hazar, maka hendaknya kalian berhati-hati dari penyakit su'udzan. Jangan ada lagi yang ada su'udzan. Kalau sekiranya ada di antara saudara kita yang su'udzan, kemudian dia ucapkan, fulan, ketika misalkan ana lihat fulan begini, oh berarti dia begini nih, maka kita katakan kepada dia apa? Jangan su'udzan. Kita tidak mengetahui darinya kecuali apa? Kebaikan. Maka sebaiknya kita apa? Bertanya kepadanya. Dia juga ada dan dia juga bakal ketemu sama kita. Tinggal kita tanya. Aku melihatmu kemarin begini. Aku melihat kamu kemarin di sini. Aku mendengar sampai berita kepadaku kau mengatakan ini. Apa benar? Apa maksudnya? Enggak ada. Enggak ada beratnya. Justru berat itu apa? Suudzon yang berat. Ketika tabayun enggak ada beratnya. Ya, kita tinggal telepon. Kita tinggal tanya, kita tinggal datangi. Lihat Nabi mendatangi. Telah sampai berita kepadaku, kalian begini. Telah sampai berita kepadaku, kalian begini. Nabi SAW melakukan apa? Tatsabbut, tabayyun. Maka hendaknya kita mencontoh akhlak Nabi SAW ini. Taib, mungkin pagi ini cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla bersihkan hati kita semua dari suudzon dan dari penyakit-penyakit hati lainnya. Allah hiasi hati kita dengan iman, dengan akhlak-akhlak yang baik, ya, dengan ketakwaan kepadanya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Ya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya.
Tapi yang jelas yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan ya. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah, dan harapan besar ana markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat, mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir, panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah, menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya.